Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Prodi D4 PPN kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami, yaitu di Gereja Baciro Kristus Raja Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Christian Muriati selaku dosen pengampu agama Kristen dan teman-teman sekalian. Izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Libro Munalu. Saya Firman Kusdianto. Saya Anastasia Korsuja. Saya Gracia Renata Tulia Sinangga. Saya Irwandi Rojeki Panjangan. Saya Haikal Krisdayo. Saya Aldi Pradata. Baik, jadi di sini kami pertama-tama akan menjelaskan sejarah agama Katolik yang dijelaskan oleh Gracia. Pada Gracia kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama sebelum bagaimana sejarah masuknya agama Katolik di Indonesia, saya akan terlebih dahulu memberikan sejarah singkat tentang bagaimana agama Katolik itu terbentuk. Menurut tradisi suci Kristen Katolik, kemunculan Gereja Katolik ini berdasarkan pribadi dan ajaran Yesus Kristus pada tahun keempat sebelum Masehi hingga tahun 30 Masehi. Yang kita tahu, Gereja Katolik itu merupakan gereja terbesar yang ada di dunia. Dengan menurut data pada tahun 2023, jemaat terbaptis agama Katolik itu mencapai 1,4 miliar di dunia. Sebagai gereja yang cukup besar dan ataupun yang terbesar, dan Katolik ini merupakan lembaga terbesar di dunia, Gereja Katolik ini memegang peran yang penting terhadap perkembangan sejarah maupun peradaban, di mana pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Dewan Uskup yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Gereja Katolik ini, yaitu adalah Paus yang sekarang dijabat oleh Paus Fransiskus. Nah, gimana sih agama Katolik pertama kali masuk ke Indonesia? Agama Katolik itu dibawa oleh bangsa Portugis yang awalnya datang ke Indonesia untuk berdagang. Seperti yang kita tahu, mayoritas agama di Portugis itu adalah agama Katolik. Jadi mereka melakukan misi di Maluku, menyebarkan ajaran Katolik yang mereka miliki. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengajak penduduk Maluku untuk bergabung menjadi jemaat Katolik. Orang pertama Katolik yang ada di Indonesia itu bernama Kolano. Dia itu merupakan kepala kampung di Mamuya di Maluku Utara. Dia adalah orang Katolik pertama di Indonesia. Dia bersama sebagian besar warga kampungnya itu dibaptis menjadi Katolik pada tahun 1534. Pada masa VOC, pada abad ke-17 sempat dilakukan pelarangan untuk praktik melakukan agama Katolik, karena pada saat VOC pemimpin mereka itu beragama Kristen. Lalu pada era Hindia Belanda pada tahun 1808 ada dua orang imam Belanda yang tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus dan Pastor Lambertus. Di Indonesia dinaikkan menjadi Vikariat Apostolik. Lalu pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, agama Katolik terus berkembang pada saat itu hingga masa sekarang. Baik, tadi di sini Gracia sudah menjelaskan sejarah agama Katolik. Dan selanjutnya di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan sejarah Gereja Agama Katolik Kristus Baciro. Jadi sejarah Paroki Baciro bermula dari peristiwa pemekaran kering-kering Paroki Santo Antonius Kota Baru dan sifatnya turun-temurun. Baciro diberkati dan diresmikan pada hari Minggu 25 November 2012 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi saya akan menjelaskan sedikit, mendapatkan informasi dari Sidar. Jadi sejarah Gereja Katolik Baciro itu berawal pada tahun 1943, yaitu Baciro menjadi salah satu kring dan dari paroki Santo Antonius Kota Baru, dan jumlah umatnya itu sekitar 30 jemaat. Pada tahun 1956 sampai 1957 Baciro berkembang menjadi 3 kring. Yang pertama yaitu kring Baciro, yang kedua kring Sanggahan Gondok Suman,
Dan yang terakhir yaitu Gendeng Bondokusuman yang dibawa bimbingan oleh Romo de Quay. Paroki Kristus Raja Baciro resmi didirikan pada tanggal 22 Oktober 1963 bersama dengan Panti Paroki. Dan Paroki juga mendirikan sekolah dasar Katolik. Pada tahun 1965 sampai 1966, Paroki Kristus Raja Baciro menghadapi tantangan dengan adanya konflik dengan Barisan Tani Indonesia atau BTI terkait lahan sawah yang akan dibangun, tempat dibangunnya pastoran dan susteran. Tetapi BTI dibubarkan oleh pemerintah dan kemudian pembangunan dapat kembali dilanjutkan. Jadi seiring berjalannya waktu, gereja Katolik terus berkembang dan pada tahun 1979 jumlah umat telah mencapai 5.625 yang terbagi dalam 22 gereja. Gereja Katolik Kristus Raja Baciro dikenal dengan arsitektural yang khas, yaitu arsitektural yang menyerupai Jogja dan bangunan yang menyerupai Joglo. Hingga kini Paroki Kristus Raja Baciro ini terus berperan aktif dalam kehidupan rohani dan sosial yang ada di masyarakat dengan berbagai kegiatan dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bagaimana cara umat Katolik beribadah dan properti yang digunakan pada saat ibadah yang dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana umat Katolik beribadah dan properti apa saja yang digunakan. Cara umat Katolik bisa dilakukan secara bersamaan, yang dalam arti ibadah di hari Minggu datang bersama dengan seluruh umat Katolik dan dilayani oleh romo dan dibantu oleh prodiakon, misinar, serta petugas lainnya, operator dan petugas masjid. Alat yang digunakan dalam ibadah untuk saat kenaman yaitu seperti piala perjamuan, hosti dan anggur. Untuk ibadah di luar gereja tidak menggunakan alat musik, hanya berdoa saja. Baik, untuk Katolik beribadah, terutama melalui misa kudus, yang merupakan perayaan Ekaristi dan pusat kehidupan iman mereka. Dalam misa, umat berkumpul untuk mendengarkan sabda Allah melalui bacaan kitab suci, homili, serta syafaat, serta mengambil bagian dalam liturgi Ekaristi. Pada liturgi ini, roti atau hosti dan anggur dipersembahkan di altar. Lalu melalui doa konkreasi oleh iman, keduanya diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Properti yang utama digunakan yaitu piala, yang digunakan untuk menampung anggur dan hosti, yaitu roti tidak beragi yang terbuat dari tepung, gandum, dan air. Anggur digunakan harus murni, tanpa bahan tambahan, dan dikonkreasikan bersama dengan hosti. Selain itu, patena yaitu piring kecil, tempat hosti diletakkan, serta tabernakel, tempat menyimpan hosti yang telah dikonkreasikan untuk komuni di luar misa. Semua properti ini digunakan dengan penuh penghormatan, mencerminkan keyakinan umat Katolik akan kehadiran nyata Kristus dalam perayaan Ekaristi. Umat Katolik diwajibkan mengikuti perayaan Ekaristi dan perjamuan kudus minimal seminggu sekali. Tidak semua umat Katolik bisa menerima komuni kudus, seperti mereka yang belum menerima komuni pertama, mereka yang terhalang perkawinannya, serta mereka yang sedang menjalani ekskomunikasi dari gereja. Sekian dari pemaparan saya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya itu bagaimana cara umat Katolik beribadah dan properti yang digunakan. Selanjutnya, apa saja kegiatan aksi sosial Gereja Kristus Raja Baciro? Itu yang akan dijelaskan oleh teman saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan apa saja sih kegiatan aksi sosial yang dilakukan oleh pihak Gereja Katolik Baciro. Aksi sosial beberapa pekan terakhir yaitu mengunjungi lansia yang tidak bisa beraktivitas atau tidak bisa beribadah, namanya. Itu menunjukkan rasa kepedulian dan saling mengasihi antara jemaat, serta bantuan sosial terhadap mereka yang membutuhkan, terutama bagi mereka di luar dari agama Katolik Baciro, yang berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Serta kegiatan aksi sosial ini disupport oleh event besar seperti kekristenan
event Natal, Paskah, dan organisasi OMK. Terima kasih. Baik, tadi teman saya sudah menjelaskan kegiatan aksi sosial, dan selanjutnya yaitu aksi apa yang dilakukan umat Katolik bagi lingkungan alam, itu yang dijelaskan oleh teman saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu aksi apa saja yang dilakukan umat Katolik terhadap lingkungan alam. Jadi agama Katolik itu masih meneruskan pesan dari Paus Fransiskus yaitu Laudato Si, yang artinya menyayangi lingkungan dan menjaganya. Adapun yang dilakukan Gereja Katolik Raja Baciro yaitu yang pertama, panitia tahun lalu membagikan bibit tanaman dalam pot. Bibit tanaman yang dibagi adalah tanaman yang cepat berbuah. Yang kedua, membangun tempat pengolahan sampah, yaitu untuk mengolah sampah di sekitar gereja. Yang ketiga itu adalah menyediakan lahan atau tempat untuk melakukan kegiatan atau orgon. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi teman saya sudah menjelaskan aksi yang dilakukan oleh umat Katolik bagi lingkungan alam, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengapa pastor tidak boleh memiliki istri, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih pastor itu tidak boleh menikah. Mungkin ini banyak juga dari kita pertanyaan ini. Mengapa sih pastor itu tidak boleh menikah? Yaitu pastor tidak boleh menikah karena hidup selibat merupakan bagian dari panggilan untuk mengabdi kepada Tuhan dan sebagai pengorbanan diri. Jadi ada beberapa alasan mengapa pastor itu tidak boleh menikah. Yang pertama yaitu para imam yang telah diutus oleh Tuhan harus dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan. Terus yang kedua, Tuhan Yesus Kristus menghendaki hidup selibat sebagai suatu pilihan bagi orang-orang yang ingin memberikan seluruh hidupnya bagi kerajaan Allah. Terus yang terakhir yaitu larangan pastor untuk menikah sesuai dengan tradisi gereja Latin yang sejak lama bermasyarakat para imam untuk hidup selibat. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, tadi teman saya sudah menjelaskan mengapa pastor tidak memiliki istri, dan yang terakhir kami mengambil kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, dari hasil presentasi kami mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah agama Katolik ini di Gereja Kristus Raja Baciro diresmikan pada 25 November 2012. Ibadah dilakukan setiap minggu yang dipimpin oleh romo dan dibantu oleh petugas gereja. Selain ibadah, umat Katolik di Baciro juga aktif dalam kegiatan sosial seperti mengunjungi lansia, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta menjaga lingkungan. Jadi gereja ini juga menjadi tempat untuk memberantas komunitas umat Katolik dalam berbagai kegiatan rohani dan sosial. Terima kasih. Baik, tadi teman saya sudah menyampaikan kesimpulan, dan di sini kami ada sesi dokumentasi. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan untuk hasil wawancara kami di Gereja Kristus Raja Baciro. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dan kata. Kami pamit undur diri. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.